Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel pembelajaran robotika Robonesia Mountain Robotics Learning. Rekan Robonesia yang budiman, dimanapun Anda berada, saat ini kita akan melanjutkan proses belajar kita tentang pemrograman robot pada platform software RoboMind. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita melanjutkan mulai coding ya untuk mengendalikan ini, membuat program untuk mengendalikan robot yang ada di software RoboMind ya, ini ya. Robotnya robot dari atas ya tampilannya ya, oke. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai ya untuk pemahaman dasar mengenai pemrograman, yaitu mengenai algoritma. Algoritma yang hubungannya nanti dalam pemrograman ya. Pemrograman yang ini mungkin nanti untuk adik-adik yang mungkin menyimak juga video tentang penggunaan software RoboMind untuk belajar pemrograman robot, mungkin materi tentang algoritma ini akan bermanfaat jika kita bisa memahaminya. Baik, langsung aja kita buka slide untuk kami menjelaskan tentang apa itu algoritma dan langkah pembuatan program robo. Baik, kita slideshow. Algoritma dan langkah pembuatan pemrograman robo pada platform software RoboMind. Sekarang definisinya dulu. Definisi algoritma itu apa? Algoritma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan suatu keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan. Ya, kata kuncinya adalah urutan logis pengambilan suatu keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Jadi tujuannya adalah mengambil ya ini membuat sebuah urutan-urutan logis yang itu merupakan langkah-langkah untuk memecahkan suatu permasalahan. Urutannya ya tahapan-tahapan, misalkan ada masalah dalam sebuah organisasi ataupun masalah kita pribadi juga ya, bisa juga kita untuk sebuah masalah langsung berpikir bagaimana membuat urusan logis yang akan kita ambil supaya masalah yang kita hadapi itu terpecahkan gitu. Solusi apa? Menemukan solusinya. Nah, kalau kita kemudian hubungkan dengan algoritma pemrograman robot, maka kita dapat mengartikan, mendefinisikan tentang algoritma pemrograman robot adalah pembuatan rencana urut-urutan logis aksi pengendalian gerak robot yang disusun dari waktu ke waktu tertentu sehingga robot dapat melakukan pergerakan atau motion sesuai dengan rencana pergerakan yang telah dibuat dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, ini adalah definisi tentang algoritma dan juga algoritma pemrograman robot. Saya kira bisa dipahami ya. Tuh. Mungkin lebih jelasnya nanti kita setelah melihat slide-slide selanjutnya. Jenis algoritma. Dalam dunia pemrograman ada dua jenis algoritma, yaitu algoritma berupa kalimat deskripsi, yaitu algoritma yang dibuat dengan cara membuat urutan-urutan logika program menggunakan kata-kata atau kalimat. Ya. Terus yang kedua adalah algoritma simbol atau lambang gambar. Algoritma yang dibuat dengan membuat urut-urutan logika program menggunakan simbol atau gambar. Jenis algoritma ini sering disebut dengan flowchart. Ya, nanti kita akan lihat keduanya ya. Mana yang sebaiknya kita buat ketika akan buat program, apakah yang algoritma bentuknya kalimat deskripsi atau algoritma simbol ya. Tuh. Nah, ini simbol komponen untuk flowchart. Ini kurang lebih ya, karena mungkin ada simbol yang lain juga yang berkaitan dengan pembuatan sebuah flowchart ya. Yang merupakan algoritma daripada program yang akan kita susun ya. Nah, biasanya algoritma ini memang disiapkan sebelum pembuatan program atau coding ya, proses codingnya. Nah, ini adalah pertama gambar yang atas nih adalah bentuknya seperti ini, terus ada kata kunci start. Ini adalah terminal atau start ya. Ini biasanya awal daripada sebuah algoritma diawali dengan simbol ini. Maksudnya mengawali yang langkah awalnya apa gitu ya. Jadi programnya di run gitu ya. Kemudian ada simbol ini kayak jajaran ginjang, ini untuk input atau output.
kemudian rectangle atau kotak persegi panjang ini adalah untuk proses ya, untuk menjelaskan proses dalam gambar flowchart kita. Kemudian yang bentuk belah ketupat ya, ini untuk pemilihan keputusan, decision ya. Kemudian yang terakhir bentuknya hampir sama dengan yang simbol start tadi, ini juga sama-sama terminal tapi untuk mengakhiri, menunjukkan tentang akhir daripada program logik kita ya. Ya, ini adalah terminal juga. Nah, ini nanti kita akan coba praktekkan dalam pembuatan flowchart ya. Oke. Cara membuat algoritma dan program. Ini saya ambil contoh menggunakan map ini ya. Map dalam software RoboMind yang map default. Jadi map yang terbuka otomatis ketika pertama kali kita membuka software RoboMind. Ini adalah map defaultnya. Oke. Langkah untuk membuat algoritma dan program tadi ya. Langkah pertama adalah mengamati area kerja robot. Nah, nanti rekan-rekan Robonesia dan juga adik-adik yang belajar pemrograman robot menggunakan software RoboMind ini, langkah pertama kita harus mengamati dulu area kerja si robot. Jadi areanya seperti apa? Misalkan di sini adalah area peta atau map default ya. Ini di sini robotnya berada di sini, kemudian ada 2 beacon di dekat sini ya, kemudian sama di sini. Nah, kita nanti akan bisa membuat algoritma kalau kita menentukan sebuah masalahnya apa sih, atau tujuan program yang akan kita buat itu mau untuk apa, untuk menggerakkan robot untuk ngapain gitu ya. Jadi supaya kemudian kita bisa membuat programnya itu. Coba kita aktifkan pointernya dulu ya. Ini kan robotnya nih. Kemudian misalkan kita akan perintahkan dia untuk ngapain, nanti kita harus tentukan dulu. Tapi kan kita harus melihat nih area permainan si robot itu. Ya, yang pertama, langkah pertama adalah kita harus melihat dulu area kerja atau area kerja robot atau area permainan robotnya ya. Gitu. Langkah kedua adalah menentukan tujuan program. Nah, tadi seperti saya sudah singgung. Tujuan programnya apa sih? Nah, ini misalkan ya, ini versi saya. Misalkan teman-teman mau bikin tujuan yang berbeda, itu ya memang berbeda-beda masing-masing kita ya. Ini misalkan contoh saja, tujuan programnya adalah mengendalikan robot supaya dapat bergerak menemukan objek ya atau beacon ya. Beacon terus ada 2 di sini, 1 dan 2, yang berada di bagian pojok kanan atas default map, yaitu yang ini ya. Jadi nanti tujuan program kita adalah menggerakkan si robot supaya dia bisa menuju ke beacon yang ada di pojok kanan atas ini dan diambil ya, begitu. Itulah tujuannya. Ini tadi sudah kita amati dan kita sekarang setelah mengamati kita menentukan tujuan programnya apa gitu. Oke. Terus kemudian langkah ketiga adalah membuat rencana pergerakan robot. Nah, ini cuma untuk memudahkan aja ya. Jadi kita bikin panah-panah karena di area kerja si RoboMind ini, dalam software RoboMind ini, untuk area kerjanya tuh ada gridnya ya, ada kotak-kotakan, yang mana untuk setiap kotak itu adalah sama dengan maju jumlahnya ya. Maju langkah. 1 kotak 1 langkah, 2 kotak 2 langkah, 3 kotak 3 langkah gitu ya. Jadi nanti bisa kita hitung berapa majunya. Gitu. Kalau misalnya mundur ya backwardnya berapa kotak, berapa langkah gitu ya. Gitu. Jadi kita di sini karena kita akan robot yang di sini kan titik awalnya di sini nih. Dan kita akan mengarahkan si robot untuk menuju ke beacon yang di pojok kanan atas ini dan kita ambil. Nah, jadi di sini saya buatkan ya rencana pergerakan robotnya ya dengan anak panah ini, arrow ini. Pertama dia nanti diperintahkan untuk hadap kanan, kemudian maju 3 langkah, kemudian hadap kiri ya. Kemudian melangkah ke sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ya. Maju 6 langkah, kemudian hadap kanan, kemudian ke kanan menuju ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maju 6, 7 langkah. Dan memeriksa di sini ada depan robot itu ada garis putih enggak? Kalau ada dilewatin aja. Jadi nanti langsung maju 1, 2, 3 dan kemudian hadap kiri, kemudian maju 2 langkah, 1, 2, akhirnya di depan beacon dan mengambil beacon. Setelah ambil beacon,
kemudian putar 2 kali ya. Nah, akhirnya robotnya kembali menghadap ke bawah ya. Ini karena petanya 2 dimensi. Oke, itu adalah rencana pergerakan robotnya. Oke, nah baru setelah itu kita buat algoritmanya. Sebenarnya apa yang saya jelaskan tadi itu ada algoritma ya. Algoritma yang bentuknya kalimat, karena dengan saya ucapkan. Algoritmanya yaitu kita membuat sebuah urutan-urutan ya, sesuai definisi algoritma tadi, kita membuat urutan-urutan logis untuk mengendalikan si robot supaya itu robot itu bisa bergerak ke sebuah ya sesuai dengan keinginan kita, dan nanti dia itu menyelesaikan tugas dia, gitu ya. Kita membuat algoritmanya, nanti di slide selanjutnya ya untuk pembuatan algoritmanya yang itu yang tadi pakai dua jenis saya contohkan. Yang pertama tentang algoritma yang menggunakan bentuknya adalah berupa kalimat-kalimat deskripsi ya, dan juga algoritma yang berupa flowchart. Ya, itu langkah keempat adalah membuat algoritmanya. Nah, baru langkah kelima kita membuat programnya berdasarkan algoritma yang sudah kita buat. Ya, gitu. Urutannya pertama mengamati area kerja robot, kemudian menentukan tujuan robot itu mau ngapain, kemudian membuat rencana pergerakan robot. Ini misalkan ya, misalkan aja. Tapi pada kenyataannya mungkin nggak perlu bikin ini juga sih, kan jadi lama. Mungkin dipikirkan di dalam otak kita aja ya. Kemudian langkah keempat membuat algoritmanya. Mungkin kalau ini bisa coret misalkan pas bukan presentasi seperti ini, bisa membuatnya di kertas ya. Kita tulis ini algoritma seperti apa. Kita tulis kalimat aja atau mungkin flowchart juga nggak apa-apa sih. Kemudian baru terakhir langkah 5 adalah membuat programnya. Baik, ini next kita akan menjelaskan tentang pembuatan algoritmanya, yaitu yang pertama adalah algoritma program yang berupa kalimat deskripsi. Ya, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya. Pertama adalah nanti programnya langsung kita, yang pertama ya, pertama kali program kita harus nanti kita tentukan, langsung definisikan map yang kita pakai apa. Gitu ya, seperti pernah kami sampaikan di video tentang Robonesia, tentang Roboman ini yang berkaitan dengan menggunakan atau mengincludekan atau mengintegrasikan map dalam program pemrograman pengendalian robot pada platform software Roboman ini ya. Oke, pertama nanti kita pilih area yaitu default map, kemudian dengan melihat tadi ya, melihat area dan juga posisi robotnya. Yang pertama adalah yang kedua adalah lihat si robotnya, suruh melihat jika depan, kiri dan kanan tidak ada hambatan ya. Jadi dia melihat robotnya, kepalanya nanti menghadap ke depan, tengok kiri, tengok kanan. Jika di depannya tidak ada hambatan atau clear ya, kemudian maju 3 langkah. Ya. Maka hadap ini ya, kalau nggak ya clear maka hadap kanan dulu, ding. Hadap kanan, kemudian maju 3 langkah. Setelah itu hadap kiri, maju 6 langkah, hadap kanan lagi dan maju 7 langkah. Ini untuk kalang atau untuk conditional if tadi ya. Yang kita juga yang dulu kita sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya. Silahkan nanti disimak lagi pada playlist yang nanti juga kita siapkan khusus untuk pemrograman Robo pada software Robomind. Oke ya. Kemudian ini juga kita menggunakan if lagi ya, karena di sini jika kita perintahkan si robot melihat lagi. Nomor 3 ya, lihat jika di depan ada garis putih maka maju 3 langkah, kemudian hadap kiri dan maju 2 langkah. Ini if lagi ya, karena ada jika nih. Ada kata kunci jika. Berarti otomatis nanti program kita ada ini grup program, blok program if ya, pengecekan kondisi. Kemudian yang keempat sama lagi, kita perintahkan si robot untuk melihat jika di depan ada objek atau beacon, maka ambil beacon dan hadap kanan 2 kali. Jadi muter 180 derajat ya. Oke. Nah, sampai di situ robotnya berhenti aja sampai di situ, berarti programnya selesai, kita hentikan programnya. Begitu. Jadi ini adalah algoritma program yang menggunakan kalimat deskripsi. Oke. Nah, yang kedua adalah algoritma berupa flowchart. Flowchart ya. Chart aliran ya. Oke. Ini adalah urutan-urutan yang ini merupakan algoritma berupa flowchart ya.
Seperti saya tadi sudah sampaikan, ini ada simbol start seperti ini. Kemudian di sini diminta langsung kita pilih mapnya, file mapnya kita include-kan dalam program kita supaya nanti next ke depannya misalkan mau dibuka kembali ya tinggal mapnya sudah pasti map yang itu yang dipakai gitu ya. Dimana kita saat ini untuk contoh menggunakan default.map. Kemudian di sini ada yang ini ya, cek kondisi pertama pakai perintah if ya. If satu kondisi ya, satu kondisi dengan ini satu statement ya, satu block statement gitu. Ini di sini jika di depan dan ya nanti pakai operator and logical ekspresi ya. Jika depan dan kiri dan kanan clear ya. Jadi nanti bahasa Inggris kan, kalau di RoboMain kan pakai bahasa Inggris saja kita, yang untuk memudahkan belajar kita yaitu if ya. If ini nanti dalam kurung front is clear and left is clear and ya. Nah, right is clear. Kalau yes ya ini lakukan perintah yang di sini. Kalau tidak ya nunggu sampai kondisinya tercapai ya. Karena dan ya. Jadi semuanya harus benar baru kemudian robot itu bisa bergerak melanjutkan ke program baris-baris program selanjutnya. Nah, jika benar maka belok kanan, maju 3 langkah, belok kiri atau hadap kiri ya. Kemudian maju 6 langkah, hadap kanan, kemudian maju 7 langkah. Oke. Terus kemudian lanjutkan programnya. Di sini kita cek kondisi lagi. Jika di depan ada garis putih, if front is white ya. Kalau tidak berarti no ya. Balik ini ulangi lagi sampai terjadi kondisi ini benar ya. Jika di depannya garis putih maka jika ya maju 3 langkah ya, forward 3, kemudian hadap kiri dan juga hadap kiri, kemudian maju 2 langkah. Setelah itu kita melanjutkan program. Di sini kita cek kondisi lagi. Jika di depan ada objek atau beacon, maka lakukan ambil beacon dan belok 2 kali. Hadap kanan 2 kali. 180 derajat ya. Robotnya terus kemudian berhenti. Tapi kalau belum di depan tidak ada beacon ya no ya kondisinya, berarti dia kembali nunggu sampai terjadi kondisi di depan itu ada beacon. Nah, setelah robotnya berhenti di sini ya, posisi ini nanti kita stop di sini. Nah, di sini akhir daripada flowchartnya. Ini saya bikin kembali gini karena biar nggak panjang ya. Kalau panjang kan nggak cukup di slide ini. Nah, ini teman-teman Robot Indonesia sekalian, adik-adik juga, di sini adalah algoritma program yang untuk menyelesaikan kasus pergerakan robot di default map ini ya. Ini algoritma yang merupakan deskripsi kalimat deskripsi, kemudian ini algoritma yang berupa flowchart. Kita bisa pilih salah satu saja ya. Bisa pilih salah satu, dan ini kalau misalkan sebaiknya memang perlu dibuat ya kalau memang untuk kerja-kerja profesional di pemrograman sih ya. Ini perlu karena nanti untuk dokumentasi sebuah aplikasi ya. Ketika kita membuat atau mengembangkan sebuah software itu perlu. Tapi kalau kita hanya belajar mungkin ya kalau mau ditulis di tangan pun nggak apa-apa, atau cuma diingat-ingat ya mungkin ya terserah kita sih. Tapi ini sebagai pengetahuan bahwasannya dalam dunia pemrograman itu ada yang namanya algoritma program, dan cara penyusunannya bisa berupa kalimat deskripsi atau yang berupa flowchart. Oke. Nah, kemudian langkah terakhir tadi ya. Langkah terakhir di sini yang kelima adalah membuat program. Nah, programnya adalah seperti ini. Oke ya. Nah, coba kita masuk ke ini aja, ke software RoboMain ya. Oke, kita sudah buka di sini ya. Supaya nggak lama, saya udah punya programnya. Kita open aja. Oke. Kok new ya? Sorry. Open tuh ini. Nah, saya simpan di folder pilihan saya sih. Nggak di sini. Di PC, kemudian drive E, kita detail aja. Kemudian RoboMain. Kemudian di mana? Ini ya. Nomor 8. Nah, ini dia.
program yang sudah saya buat ya. Kita open aja. Nah, program yang saya buat untuk bikin presentasi tadi juga ini sih. Ya. Ada dua cek kondisi ya, 3 dia. If 1, 2, 3 tadi ya, sesuai dengan flowchart yang sudah kita sampaikan tadi. Atau ini ya. Algoritma sudah kita buat tadi ya. Nah, di sini pertama kali adalah menjadikan si robot itu ini. Dia memeriksa di depan is clear and left is clear and right is clear. Kalau ketiga kondisi ini terpenuhi semuanya benar, dalam si robot ini mendeteksi, kan dia tengok-tengok nanti kan. Kalau benar maka dia akan belok kanan, hadap kanan lah cepatnya ya, bukan belok. Hadap kanan, kemudian maju 3 langkah, 1, 2, 3. Kemudian hadap kiri, maju 6 langkah ke sini ya. Maju 6 langkah ke sini sampai sini kan. Kemudian hadap kanan, hadap sana. Kemudian maju forward ya 7 kali sini. Kemudian ngecek nih, di depannya ada garis putih enggak? If front is white. Ya, sebenarnya bablas saja bisa ya. Ini untuk contoh aja penggunaan if-nya begitu. Kalau ada putih, maka maju 3 langkah, 1, 2, 3. Ya ini ya. Kemudian hadap kiri, hadap sana, hadap beaconnya. Kemudian forward 2 langkah, 1, 2. Nah, if lagi, jika di depan robotnya itu ada beacon seperti ini, kan di sini robotnya kan nanti kan, maka ambil, kemudian belok hadap kanan 2 kali, hadap sana 1, hadap sini ke bawah 1, 180 derajat gitu. Baik, kita coba jalankan ya. Speednya kita turunkan biar bisa kita amati. Oke, kita tekan tombol execute the script. Nah, dia tengok clear, belok kanan, maju ini ya, tanda panahnya nih di program. Kemudian maju dia 6 langkah ke atas ini. Kemudian hadap kanan, forward lagi 7 langkah sini. Terus cek kondisi, di sini ada putih. Ya, seperti seakan-akan nggak ada if-nya ya, lanjut aja. Sampai sini maju 3 langkah, belok kiri, hadap kiri, maju 2 langkah, ada beacon, ambil, belok 2 kali. Right? Oke. Nah, inilah cara membuat programnya ya. Jadi dengan langkah-langkah pertama mengamati areanya, kemudian bikin tujuan programnya si robot itu mau diapain gitu ya. Kemudian ya di lapangan kerjanya dia itu, lapangan kerja di area atau mapnya itu ya, area permainan dia. Habis itu bikin rencana pergerakannya, habis itu kemudian kita bikin algoritma tadi ya. Algoritmanya silakan dipilih, boleh yang pakai deskripsi kalimat ya, kata-kata gitu, atau yang menggunakan flowchart. Nah, baru setelah itu kita buat programnya. Oke. Ya, jadi itu caranya membuat algoritma dan juga langkah pembuatan program robo yang nanti bisa kita akan aplikasikan untuk ya pembuatan program-program secara mandiri menggunakan map-map yang disediakan oleh RoboMem ya. Ya, ini silakan nanti setelah membaca mengamati atau menyaksikan video-video dari awal tentang RoboMem ini sampai di video ini, nanti selanjutnya nanti silakan kalau kami belum membuatnya, silakan membuat ini ya dengan menggunakan map-map yang lain. Nah, nanti bikinlah programnya dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di sini ya, yang pada video ini, yaitu tentang algoritma dan juga langkah pembuatan program robo. Nanti bisa dipilih dan bisa diintegrasikan langsung mapnya supaya nanti program kita langsung ketika akan dibuka ulang ya, mapnya sudah pasti yang kita deskripsikan di dalam program gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa pilih di sini, nanti namanya kita copy, kita masukkan, diintegrasikan di program kita. Baik, sahabat dan rekan Robonesia dan juga adik-adik yang mungkin juga belajar pemrograman robot di platform software RoboMem ini. Demikian video kali ini, semoga bisa memberikan penjelasan yang lengkap tentang dasar-dasar bahasa pemrograman. Ya mungkin nanti kalau di masa depan mau belajar lebih lanjut tentang pemrograman, mungkin ini bisa menjadi dasar tentang bagaimana cara membuat program. Ya, coding, belajar coding sejak dini. Siapa tahu nanti di masa depan memang jadi programmer ya, cita-citanya untuk ya yang lebih profesional gitu kan. Ini paling tidak bisa memberikan pemahaman awal begitu.
Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video Robonesia yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.